Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang merupakan surat terpanjang, niku adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah niku ketika kita maknai secara lafdiyah, itu artinya adalah sapi betina atau sapi wadon. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang tahu apakah betul itu bermakna sapi betina atau tidak. Karena ternyata para ulama juga kata sing berbeda pendapat. Ono sing ngomongaken Baqarah iku sapi betina, ono sing ngomongaken boten. Iki sebenarnya berasal dari satu sejarah. Satu sejarah di mana pada eranya Nabi Musa alaihissalam ini ada seorang yang kaya raya, ono wong sugih luar biasa, tapi tidak memiliki keturunan, tidak memiliki ahli waris selain keponakannya sendiri. Jadi satu-satunya ahli waris dari orang kaya ini adalah keponakannya yang kebetulan juga fakir. Wong sugih duwe ponakan fakir dan satu-satunya ahli waris. Namanya manusia kondisinya fakir, duwe paman sugih, dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris. Iku yang dinantikan apa biasanya kan? Kematiannya pamane, kapan pamane mati ya. Nah, ditunggu-tunggu sampai jangka panjang. Ternyata pamane orang mati-mati. Sehingga akhirnya timbul bisikan setan agar si anak ahli waris ini membunuh pamannya sendiri. Betul? Akhirnya pamannya dewek dipateni. Bar dipateni selesai apa enggak? Sesudah dibunuh dalam satu kisah diceritakan bahwa mayat pamannya ini dibuang di semak-semak, kemudian dia memanggil kaumnya, memanggil orang-orang. Kumpul-kumpul, ke pamanku mati, pamanku nasi mata ini. Itu dalam satu kisah. Dalam kisah yang lain, riwayat yang lain diceritakan bahwa setelah dibunuh pamannya itu diletakkan di depan rumah seseorang untuk apa? Untuk menghilangkan jejak sekaligus memfitnah orang tersebut. Ya, jadi wis dipateni dewek dari dideleh ngarep lawange wong, kemudian memanggil orang-orang sebagai saksi bahwa pamannya dibunuh nang pemilik rumah itu. Maka kemudian mereka berselisih pendapat. Orang-orang Bani Israel ini ternyata tidak semua sepakat, tidak semua yakin bahwa orang itu adalah pembunuhnya. Mungkin karena mereka tahu apa latar belakang ora mungkin angger wong gue gelem mateni, soalnya misalkan dia terkenal sebagai orang yang baik, orang yang tidak jahat dan seterusnya. Nah, sehingga mereka tidak yakin bahwa orang itu, orang yang punya rumah itu adalah pembunuhnya. Jadi dua pendapat, dua berbeda. Mereka orang-orang Bani Israel dalam menyikapi peristiwa ini beda. Ada yang langsung percaya bahwa pemilik rumah itu adalah pembunuhnya, tapi kemudian ada yang meragukan. Sehingga akhirnya mereka, salah satu dari mereka itu mengusulkan, angger kaya gue si jajal takon maring Nabi Musa bae. Takon dewek bareng-bareng maring Nabi Musa. Jajal siapa sebenarnya sing mateni? Terus kemudian mereka menanyakan kepada Nabi Musa, menceritakan kronologis kejadiannya dari awal sampai akhir, A sampai Z. Itu diceritakan kepada Nabi Musa dengan tujuan agar Nabi Musa itu bisa menunjukkan siapa pembunuh yang sebenarnya. Ini diceritakan oleh Al-Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Nah, sesudah kaumnya ini bertanya atau mempertanyakan kepada Nabi Musa, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Nah, diceritakan di surat Al-Baqarah. Ya, mereka bertanya kepada Allah. Mereka bertanya kepada Nabi Musa. Jajal Nabi Musa, kamu tanyakan kepada Tuhanmu, siapa sebenarnya pembunuh orang kaya ini, agar di antara kami tidak terjadi saling tuduh, tidak terjadi beda pendapat, tidak terjadi saling berburuk sangka. Nah, singkat ceritanya, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sampean kepengin ngerti siapa pembunuhnya yang sebenarnya, maka sembelihlah seekor sapi. Di sini panci lafaznya itu baqaratan, sapi betina, ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa baqarah yang dimaksud di sini itu bukan sapi betina, tapi seekor sapi jantan. Wallahu a'lam bishawab. Agar kalian ingin mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya, maka sembelihlah seekor sapi. Jadi ketika saat itu mereka sembelih seekor sapi, kan masalah selesai, ya. Tapi dasar orang-orang Bani Israel, mereka memang maaf tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya percaya terhadap Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu seorang rasul, meskipun sudah banyak menemukan kejadian-kejadian luar biasa yang mereka alami bersama dengan Nabi Musa. Malah mereka menjawab, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan tertawaan? Mau mencari pembunuh kok malah nyembelih sapi? Secara akal kan tidak nyambung sama sekali. Cuma pelajarannya satu di sini. Ketika sudah ada perintah, apalagi itu perintah yang bersifat langsung dari Allah melalui wahyu, itu tidak layak dan sama sekali tidak pantas kalau kemudian kita mempertanyakannya. Seperti kasus ini, kasus ketika mereka meminta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah, ditunjukkan siapa pembunuh yang sebenarnya. Allah jelas-jelas firman-Nya, antadbahu baqarah, agar mereka menyembelih seekor sapi. Seandainya langsung sapi itu mereka sembelih, kan masalah selesai. Tapi mereka masih meragukan itu. Maka dianggap bahwa Nabi Musa itu mengolok-olok mereka. Nah, mungkin dalam satu riwayat ada yang menjelaskan, kulit dianggap Nabi Musa mengolok-olok itu karena kan dulu pernah sewaktu Nabi Musa itu pergi muslah, mereka menyembah sapi patung sing gawe aneh samiri, itu kan. Jadi mereka anggap Nabi Musa lagi mengolok-olok mereka, karena mereka ingat peristiwa itu, sadar diri. Nah, mentang-mentang yen tau nyembah patung sapi, ya siki kon nyembelih sapi. Kok mereka anggap sebagai olok-olok. Kemudian Nabi Musa menjawab dengan jelas, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil di sini tafsirnya adalah seseorang yang meremehkan. Kami berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah betul-betul agar aku tidak menjadi bagian dari orang-orang yang suka mengolok-olok. Karena perilaku mengolok-olok itu hanya terjadi pada orang-orang yang bodoh. Makanya di sini bahasanya jahilin. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi golongan dari orang-orang yang bodoh. Tapi yang dimaksud jahil di sini adalah orang-orang yang suka mengolok-olok. Artinya Nabi Musa itu berlindung kepada Allah agar jangan sampai dijadikan dari kelompok orang-orang yang suka mengolok-olok. Ya. Nah, kemudian